Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen Tio Andian STMKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video yang akan membahas tentang kumpulan data gaya hidup mahasiswa dengan kinerja akademiknya. Video ini berisi informasi mengenai beberapa data yang akan nanti saya jelaskan. Melalui penjelasan ini, saya akan menguraikan poin-poin pentingnya yang terdapat dalam video tersebut agar lebih mudah dipahami. Oke, kita mulai saja penjelasan dari poin-poinnya. Kita pertama buka aplikasi Power BI ini dulu. Nah, di sini kan saya ngambil data dari sebuah gaya hidupnya mahasiswa terus diselingin sama nilai akademiknya kan. Nah, yang pertama ini tabel pertama ada mahasiswa, tabel kedua ada umur, tabel ketiga ada gender, tabel keempat itu jam belajarnya per hari, terus tabel kelima dia ada waktu tidurnya dia per hari, terus tabel keenam itu dia tuh bermain sosial media tuh sampai berapa harinya sih gitu. Terus yang tabel ketujuh itu dia ada jam olahraganya per hari. Tabel ke-8 itu dia kayak presentase kehadiran. Tabel ke-9 ada aksesnya dia untuk bermain internet. Tabel ke-10 ada part time job. Jadi itu dia kayak bekerja dalam seharinya. Terus tabel ke-11 ada stress level. Kayak dia tuh tingkat stresnya itu udah melebihi batas yang udah tinggi atau belum. Terus di sini ada assessment completion rate, dia kayak tingkat penyelesaian tugasnya. Terus tabel ke-12 itu ada nilai rata-rata. Dan untuk CGPA itu tuh dia tuh nilai keseluruhan dari data sebuah data yang ada di sini. Dan terakhir academic performance tuh dia kayak nilai, bukan nilai sih, dia tuh akademik belajar, cara belajarnya dia itu udah full apa enggak gitu. Dan di sini saya akan melanjutkan ke tampilan laporannya. Nih, kalian bisa lihat yang pertama ini, tabel pertama, kok tabel sih, di gambar pertama ini tuh ada rata-rata jam belajar berdasarkan kinerja akademik dan gendernya. Terus tabel kedua ini ada rata-rata penyelesaian penilaian berdasarkan kinerja akademik. Terus yang tabel yang ketiga, gambar yang ketiga, dia ada jumlah kayak sebesar presentasi kehadiran. Nah, gambar yang keempat ini ada nilai rata-rata kumulatif oleh gender. Terus gambar yang kelima itu dia ada total murid dari keseluruhan gendernya. Dan yang terakhir, gambar terakhir ini ada rata-rata waktu tidur dari keseluruhan gender. Jadi oke, kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, di sini kan tadi ada 6 gambar ya. Dan 6 gambar ini kan masih berarti kan rata-rata dari keseluruhan gender laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini berarti saya akan menjelaskan
terlebih dahulu dari gendernya laki-laki. Nih, yang kalian bisa lihat gambar pertama ini, dia itu ada rata-rata jam belajar berdasarkan kinerja akademik dan gender. Di sini kan ada baik, ada rata-rata dari baik dan buruknya, terus di sini ada buruk yang sangat buruknya. Nah, yang kalian bisa lihat di sini kalau untuk laki-laki untuk tingkat jam belajar dan cara dia ngatur jam belajar sama nilai akademiknya itu tuh ada di 4,68 ya kan. Berarti tingkat kemalasannya itu tuh bisa kelihatan dari yang sudah kita olah datanya. Jadi bisa dibilang laki-laki itu malas untuk belajar sama dia tuh malas dalam belajar untuk mencari nilai akademiknya. Makanya dia bisa dibilang kenapa rata-ratanya itu 4,68. Jadi bisa disebut juga dia 46,12% dari tingkatnya perempuan. Gitu. Terus di sini ada gambar yang kedua. Ada rata-rata penilaian berdasarkan nilai akademik. Nih, lihatlah rata-rata anak laki yang kita iniin, baiknya itu dia kan mencapai 100 ya. Nah, kalau untuk rata-rata dari baik ataupun buruknya itu tuh di sekitar 90 nilainya 90. Terus kalau untuk tingkat buruknya itu dia di 85. Jadi untuk dirata-ratakan dari keseluruhannya itu adalah 89,17%. Nah, di sini selanjutnya gambar yang ketiga ada jumlah rata-rata dari kehadirannya. Kalian bisa lihat nih, kehadiran dari ininya laki-laki ada di sekitar 57,81 ribu ya. Berarti setengahnya dari 100 setengahnya dari 115,62 ribu. Oke. Terus di sini ada gambar yang keempat. Gambar yang keempat itu membahas tentang nilai rata-rata kumulatif oleh gender. Kita bisa melihat di sini nilainya itu tuh sekitar sampai 100%, atau juga nilainya itu ada 2,90, 59, 63, dan 17. Terus di sini ada gambar yang keempat. Nah, nih gambar keempat itu tuh kayak gambar yang kelima itu ada total murid dari sesuainya gendernya laki-laki. Nih, total murid keseluruhan dari anak laki-laki itu ada 706 orang. Dan yang terakhir itu ada rata-rata waktu tidur sesuai gender
dari laki-laki. Nih kalian bisa lihat nih. Kalian kalau misalkan ini kan female ya. Female kan coklat ya, berarti kan laki-laki. Nah, ini kan yang pink ini kan totalnya. Nah, berarti kalau misalkan dia menjulang ke atas kayak gini nih, kan ada sesuai warnanya nih. Ada yang tambah itu kan coklat, yang kurangi itu pink. Nah, itu kan kalau pink satuan itu kan total. Berarti bertambahnya tingkat tidur laki-laki itu semakin meninggi, semakin bertambah sampai ke 10, angka 10 atau bisa kita rata-ratakan itu sekitar 6,99. Ya, hampir mendekati angka 7 lah ya untuk di rata-ratakan seperti ini. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan gender perempuan. Tapi kita bahas di video selanjutnya aja ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas data dari sebuah gaya hidup atau nilai akademik dari mahasiswi. Nih, kalian bisa lihat di gambar yang pertama itu ada rata-rata jam belajar berdasarkan kinerja akademik dan disertai oleh gender. Berarti kan gendernya perempuan. Ini kan kalau yang warna pink ini kan baik ya. Nah, kalau yang rada coklat ketuaan itu kan yang coklat kayak pink ungu ketuaan ini kan dia buruknya. Nah, kalau yang average-nya ini yang kayak rada lebih mudanya ini itu tingkat rata-rata dari keseluruhan baik dan buruknya. Kita bisa lihat nih, di sini kan ada 2,10 sama 3,25. Nah, berarti yang lebih banyak itu tuh untuk sama 4,7, mana sih, 4,77. Berarti tingkat baik dari murid mahasiswi perempuan itu tuh dia lebih tinggi karena dia lebih baik dalam mengatur waktu jam belajar agar nilai akademiknya tuh bagus gitu. Nah, yang kedua, gambar kedua itu tuh dia ada rata-rata penyelesaian penilaian berdasarkan kinerja akademik. Nah, gimana sih caranya agar mahasiswi ini tuh bisa nyelesain nilai mereka gitu di bidang belajar? Ya sih dia belajar sih, tapi kayak nah di sini ada tiga tingkatan. Ada yang baik, rata-ratanya, sama buruknya. Kita bisa lihat nih seberapa dia nyelesain nilai agar dia tuh gak males. Nih, dari yang laki-laki aja tuh bisa kelihatan, laki-laki aja kan di bawah 100 ya, sedangkan kan perempuan di atasnya 100, jadi kayak lebih tinggi banget dari tingkat malesnya itu gitu. Terus gambar yang ketiga ada jumlah kehadiran gitu. Nah, kalau yang tadi nih yang laki-laki jumlah kehadirannya kan dia lebih rendah, berarti kayak dia tuh jarang masuk. Terus apa-apa tuh kayak apalah istilahnya, entah ada yang bolos kayak alasannya kayak saya sakit, saya ini, saya itu gitu. Jadi kayak ya udah, di sini kan berarti jumlah
orang yang masuk dalam tingkatnya anak perempuan ya di sekitar 66,55 ribu dari 20 enggak deh 15% laki-laki, ya kan? Tuh kalian bisa lihat. Nah untuk gambar yang keempat itu ada nilai rata-rata kumulatif dari gender. Nah gendernya berarti kan ini perempuan, gender dia tuh lebih tinggi untuk tingkat belajarnya dari 2,897,377, berarti setengahnya dari nilai laki-laki. Dan untuk gambar yang kelima itu tuh ada total murid sesuai gender. Total muridnya ini berarti di sekitar 816, ya kan? Kalau yang laki-laki nih kita bisa lihat dia cuma 706, berarti dia lebih berkurang dari tingkatnya perempuan. Dan di sini tuh dia ada gambar yang terakhir itu rata-rata waktu tidur sesuai gender. Nih kita lihat nih, kan kalau perempuan ini kan kalau untuk tidur tuh benar-benar sangat kayak meningkat banget ya, kayak dia tuh nyesuai nih, kayak kan jarang kayak perempuan begadang gitu. Nah kalau laki-laki yang tadi kalian bisa lihat nggak sih, tinggi banget kan, tingkatnya tinggi banget ya. Dia jarang tidur, entah dia kayak main game atau apa. Iya, begitu. Jadi dari kenapa perempuan jarang begadang, ya karena yang pertama takut dia sakit, terus kurang konsentrasi dalam belajar, terus juga bisa bikin kita jadi marah-marah kalau kita kekurangan tidur. Itu yang mengapa menyebabkan tingkat perempuan ini tuh lebih rendah dibandingkan tingkatnya laki-laki. Itu. Oke, semuanya. Mungkin dari penjelasan ke-6 gambar ini, kalau ada yang kurang atau berlebihan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara Microsoft Excel sama aplikasi Power BI. Nah, kan kalau kita jadiin satu tuh kayak terletak pada tujuan penggunaannya, terus kayak kemampuan pengolahan data, terus serta cara penyajian informasi yang dihasilkan. Meskipun kayak keduanya itu tuh merupakan produk Microsoft yang digunakan untuk mengelola dan kayak menganalisis data itu, masing-masing mereka tuh punya fungsi yang berbeda. Jadi kayak misal si Microsoft Excel ini tuh kayak punya ini, terus Microsoft aplikasi Power BI ini tuh punya ini. Jadi kayak mereka tuh kayak saling melengkapi satu sama lain. Nah, kalau di sini kan aku mau ngejelasin nih. Saya sama aja ya. Di sini kan ada pertama ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini tuh merupakan aplikasi yang sudah lama digunakan. Kayak dia tuh untuk mengolah data dalam bentuk spreadsheet
Terus Excel ini tuh sangat populer karena mudah digunakan untuk memiliki berbagai fitur yang mendukung kayak perhitungan, pengelolaan data, terus pembuatan tabel, serta kayak pembuatan grafik sederhana gitu. Nah, sementara nih kalau untuk si Power BI, dia itu tuh aplikasi business intelligence yang dirancang khusus untuk membantu penggunaan dalam menganalisis data dan menyajikan dalam bentuk visualisasi yang lebih menarik serta interaktif. Power BI itu kayak memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai sumber data seperti file Excel, database, sistem perusahaan, terus maupun layanan berbasis cloud. Nah, setelah data terkumpul nih, penggunaan dapat mengelola, membersihkan, dan memvisualisasikannya dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami. Tuh. Jadi dari kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya masing-masing tuh ada, cuman ya tergantung kitanya tuh kayak kita tuh butuhin misalnya ada data. Nah, kalau misalkan datanya ini tuh kurang atau kurang maksimalkan, jadi kayak kita butuh di Power BI, bisa aja kita di aplikasi divisualisasikan di dalam aplikasi Power BI-nya. Karena dari masing-masing mereka tuh pasti kan ada kekurangan sama kelebihan. Itu guys. Jadi gitu aja. Oke. Okay.